Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat seminggu yang Tuhan telah berkati. Buat seminggu yang telah kami alami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami beribadah, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya kami percaya dan supaya kami tahu dan mengerti bahwa seminggu ke depan, sebulan ke depan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib, yang heran dan dahsyat. Tuhan membuat kami semakin hari menjadi Kristen yang dewasa. Semakin hari semakin Kristen yang tangguh. Semakin hari semakin Kristen yang cerdas di dalam Tuhan. Bapa, hari ini sampaikan kebenaran firman-Mu atas jemaat-Mu di GBAP Bunga Bakung tempat ini. Kami minta pengurapan Allah turun, hadirat melawat setiap hati. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat bebannya diangkat, yang terikat dilepaskan. Engkau yang mengalami kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Engkau yang mengalami duka cita, Tuhan berikan sukacita. Maka hadirat Tuhan akan membawa perubahan dalam kehidupan kita, bukan hanya saat kita beribadah, sampai selama-lamanya Yesus hadir dalam kehidupan kita. Segala kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Kita yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Kasih salam kanan kiri, katakan kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa, menuntun, membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya diberikan tema oleh gereja Anda di tempat ini, yaitu perisai doa. Yaitu bagaimana supaya kita bisa menjadi pendoa-pendoa, menjadi pensyafaat bagi keluarga kita. Saya sangat setuju bahwa hari-hari ini gereja Tuhan, bahwa hari-hari ini anak-anak Tuhan harus semakin hari semakin giat berdoa. Yang mau katakan amin? Saudara tahu kenapa? Karena kalau kita berdoa, maka kita akan kuat menghadapi setiap badai, setiap cobaan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan itu mengalami tekanan hidup. Banyak sekali yang depresi, saudara. Bukan hanya orang di luar sana, bukan hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan, tapi hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak pengkhotbah itu mengalami yang namanya itu depresi. Nah, saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka sering sekali kehidupan kita itu tidak namanya itu konstan. Tetapi kehidupan daripada anak-anak Tuhan harus mencapai progres. Yang setuju katakan amin. Makanya setiap anak-anak Tuhan itu tidak mengalami iman yang begitu-gitu aja. Tetapi anak-anak Tuhan harus mencapai iman yang progres. Iman yang semakin hari semakin naik dan semakin naik. Tetapi untuk mencapai progres, maka pasti ada proses. Yang setuju katakan yes. Maka ketika Tuhan proses, tidak boleh protes. Karena Tuhan lagi tes. Amin. Nah, saudara coba renungkan baik-baik, untuk apa saudara berdoa? Ayo. Sering sekali kita bilang begini, saya berdoa Pak supaya masalah tidak ada dalam kehidupan kita. Saya berdoa Pak supaya masalah hilang dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, semakin Anda banyak berdoa, semakin banyak masalah yang akan datang dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Loh kok gak percaya? Saudara, ketika saudara berdoa bukan untuk menghilangkan masalah Pak. Saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah keluar, nggak bisa. Karena masalah itu untuk Anda atasi. Masalah itu bagaimana Anda menang terhadap masalah-masalah tersebut. Apakah ketika token listrik bunyi di rumah Anda tangking? Halo? Apakah ketika token listrik bunyi lalu Anda bilang, dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh token listrik keluar? Enggak. Apakah ketika Anda punya hutang, lalu Anda tangking hutangnya? Enggak Pak, hutang harus dibayar. Yang setuju katakan amin. Makanya hari ini kita belajar tentang perisai doa. Apa tuh perisai? Perisai artinya pelindung. Doa artinya komunikasi.
Nah, ketika saudara menjadi perisai doa, berarti saudara menjadi pelindung bagi orang-orang sekitar Anda untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ajak saudara hari-hari ini harus banyak masuk dalam doa, Pak. Harus banyak berdoa, Ibu. Saudaraku terkasih, saudara harus banyak masuk dalam doa. Kenapa? Supaya saudara menang terhadap setiap hal masalah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tidak suka berdoa, maka jangan-jangan kita suka berdosa. Halo. Orang yang tidak suka berdosa, maka dia suka berdoa. Tetapi orang yang tidak suka berdoa, pasti hidupnya suka berdosa. Dan saya percaya jemaat tempat ini, pasti hidupnya suka berdoa. Yang setuju katakan amin. Katakan kanan kirinya, kulihat wajahmu, wajah yang suka berdoa, bukan berdosa. Amin ya saudara ya. Diingatkan gitu, siapa tahu kemarin dosanya masih banyak gitu ya. Dengan banyaknya berdoa, maka saudara semakin lama dosa-dosanya semakin rontok. Saudara, penting sekali dalam kehidupan kita ini menjadi perisai doa. Yang mau jadi perisai doa katakan amin. Berkhotbah itu keluar, Pak. Memimpin pujian, main musik itu keluar. Kalau kita terlalu banyak show, terlalu banyak keluar, tidak kuat di dalamnya. Sering sekali pelayanan hanya menjadi panggung. Sering sekali pelayanan hanya ingin menyenangkan hati orang, tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya sering sekali pelayanan itu hanya menjadi puncak kesombongan seseorang. Kenapa? Karena dia tidak kuat di dalam. Makanya hari ini kita belajar perisai doa. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 11 ayat yang pertama. Ciri-ciri orang yang cinta Tuhan, ciri-ciri seseorang yang suka berdoa, dia datang ke gereja pasti bawa Alkitab. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanannya. Dia cinta Tuhan tidak? Jangan dihakimi, dikasihi. Kalau dia tidak bawa, kasih nasihat. Bawa Alkitab ya lain kali gitu. Supaya masuk surga sama-sama. Mari kita baca Alkitab kita. Lukas 11 ayat yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3 pada. Tuhan sama. Oke, saudara perhatikan. Ketika Yesus berdoa, selesai Yesus berdoa, para murid datang kepada Tuhan. Mereka bilang begini, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Saudara, kalau saudara selidiki Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, karena para murid adanya di kitab Perjanjian Baru. Kalau saudara lihat kitab Perjanjian Baru, para murid, saudara perhatikan, tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk diajarkan berkhotbah. Para murid tidak pernah diajar untuk memuji. Tidak pernah melakukan mujizat. Tidak pernah para murid minta Tuhan ajar kami menyembuhkan orang. Tapi para murid datang kepada Tuhan. Satu-satunya permintaan para murid, ajarlah kami berdoa. Saudara perhatikan. Para murid tidak pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan ajar aku berkhotbah. Tuhan ajar aku melakukan mujizat. Tuhan ajarkan aku menyembuhkan orang. Tidak pernah saudara. Tetapi para murid datang kepada Tuhan, permintaannya cuma satu, Tuhan ajarlah kami berdoa. Saudara perhatikan, kalau kehidupan doamu beres, maka kehidupan pribadimu, kehidupan keluargamu, kehidupan bisnismu pasti beres. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara memiliki kehidupan doa yang baik, maka baiklah segala hal dalam kehidupanmu. Saudara, saya mau katakan begini, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini selalu berinteraksi dengan panca indera. Dan jiwa ini selalu berinteraksi dengan perasaan, pikiran, dan kehendak. Dan roh berinteraksi dengan kasih karunia, dengan insting yang ada dalam kehidupan kita. Nah, roh kita ini adalah yang membawa kita untuk menaikkan penyembahan kita.
Roh yang ada di dalam kita ini adalah yang membawa kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Kalau saudara berbicara kita menjadi perisai doa, kita menjadi pendoa-pendoa syafaat, maka pastikan saudara memiliki roh yang sehat. Karena tanpa roh yang sehat, saudara tidak akan memiliki jiwa yang sehat dan tubuh yang kuat. Yang setuju katakan amin. Makanya banyak sekali, sekalipun Anda seorang pengkhotbah, sekalipun Anda seorang pelayan Tuhan, tetapi kalau Anda tidak memiliki jam doa yang baik, jam doa yang disiplin, maka sering sekali pelayanan hanya sebagai rutinitas. Pelayanan tidak akan membawa hadirat Tuhan datang. Pelayanan hanya membawa satu keinginan secara pribadi dalam kehidupan. Nah, saudara yang datang ke gereja, datang beribadah hanya suatu rutinitas, sering sekali pulangnya nggak mendapat apa-apa. Saudara, saya mau katakan hari-hari ini, perkuat roh saudara, maka saudara akan melihat jiwamu akan sehat kembali. Kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit, kalau saudara mengalami sakit secara roh, saudara mengalami sakit secara apapun, saya mau katakan, satu-satunya cara untuk memperbaiki hidup kita ya, supaya sembuh, perbaiki jam doa. Yang setuju katakan amin. Karena dengan memperbaiki jam doa, saudara sedang mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, ada tiga tingkat manifestasi daripada kehadiran Tuhan. Yang pertama, saudara, Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kalau kita berbicara tentang perisai doa, pastikan dulu saudara menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kita tidak bisa menjadi perisai doa. Perisai itu berarti pelindung, berarti menjadi pendoa syafaat, berarti menjadi penolong, berarti menjadi intercessor bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Kita bagaimana bisa berdoa bagi orang-orang lain, sedangkan kita aja tidak memiliki gairah doa untuk kehidupan kita secara pribadi. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Kemanakah? Menjauhi. Kemana aku dapat? Ayat 8. Engkau. Terus. Di situ pun. Nah, ayat 9. Jika. Dan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bahwa orang yang suka berdoa, saudara, orang yang ingin menjadi perisai doa bagi keluarganya, bagi siapapun, maka seseorang itu akan mengetahui kemahahadiran Tuhan dalam kehidupannya. Seseorang yang suka berdoa, dia memiliki kepekaan, maka dia tahu ada manifestasi kehadiran Tuhan dimanapun dia berada. Maka ada tiga tingkat manifestasi daripada kehadiran Tuhan. Yang pertama, saudara, kemahahadiran Tuhan ada di mana-mana. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika saudara menjadi perisai doa, percayalah, tanamkan dalam kehidupan saudara. Saudara ada di tempat ini, maka Tuhan hadir. Yang setuju katakan amin. Saudara ada di tempat pelacuran, Tuhan ada nggak di sana? Tuhan hadir. Di tempat perjudian, Tuhan ada nggak? Tuhan hadir. Maka dimanapun saudara berada, ketika saudara mencap diri saudara sebagai perisai doa, sadari. Supaya kita tetap dalam aturan mainnya Kristen. Aturan mainnya pada firman Tuhan. Bahwa Tuhan hadir dimanapun aku berada. Yang setuju katakan amin. Saudara harus peka tentang hal itu. Karena iblis itu menggoda saudara dan saya nggak pernah permisi. Apa pernah iblis ketok pintu, shalom, mau ngajak selingkuh? Nggak pernah. Shalom, bentar lagi mau godain ya main judi? Nggak pernah. Iblis itu tiba-tiba datang nyerang kita. Iblis itu tanpa permisi godain kita. Makanya itu kelemahanmu itu jangan sampai iblis tahu. Yang setuju katakan amin. Kira-kira iblis bisa nggak tidak tahu kelemahan kita? Bagi dua dulu nih, para nabi dan para rasul. Menurut para nabi, iblis bisa tahu nggak kelemahan kita? Apakah iblis itu tahu setiap titik kelemahan kita? Tahu. Sebelah sini para rasul. Apakah iblis tahu seluruh kelemahan kita? Saya mau katakan, iblis tidak akan pernah tahu kelemahan saudara kalau saudara tidak dipancing sama iblis. Baru tahu ya. Adam dan Hawa tidak akan pernah jatuh dalam dosa kalau si iblis, si ular itu tidak pancing.
Saudara perhatikan setiap komunikasi daripada ular dan Adam dan Hawa. Iblis itu tidak maha tahu, saudara. Yang maha tahu itu Tuhan. Iblis itu hanya kadang-kadang tahu. Dan iblis juga tahu ketika dia dibisikin, dipancing oleh keadaannya kepada saudara. Yang mulai ngerti katakan amin. Yang mulai ngerti katakan amin. Kalau iblis saudara bilang tahu segala-galanya tentang Anda, berarti apa bedanya sama Tuhan? Halo jemaat Tuhan, saya mau katakan iblis itu gak maha tahu. Iblis itu cukup tahu aja. Kadang kita yang sok tahu, makanya makan tempe. Jangan tahu mulu. Yang ngerti katakan amin. Saudara, iblis itu tidak tahu titik kelemahan kita. Tetapi iblis tahu bahwa kita ini ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Nah, tubuh itu syarat dengan kelemahan. Karena daging itu lemah. Nah, roh syarat dengan penurutan, ketaatan. Amin, saudara. Nah, ketika daging lemah, roh penurut, maka siapa yang mengontrol dua-duanya? Yang mengontrol dua-duanya adalah jiwa kita. Katakan jiwa kita. Katakan jiwa saya. Makanya ketika pendeta hamba Tuhan itu ke kuburan, yang pernah ke kuburan katakan amin. Pendetanya bilang apa? Roh kembali ke Sang Pencipta, tubuh kembali ke tanah. Ada yang kurang? Apanya yang tidak disebut sama pendetanya? Manusia terdiri dari apa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus? Tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada Sang Pencipta. Apanya yang kurang? Kenapa pendetanya nggak ngomong jiwanya? Yesus doa di Taman Getsemani, betul? Lalu para muridnya bobok cantik. Lalu Yesus bilang apa? Tidak sanggup kau berjaga-jaga? 1 jam saja. Roh penurut, daging. Kenapa Yesus tidak sebut jiwanya? Saudara perhatikan, ketika saudara menjadi perisai doa, yang perlu engkau tajamkan, yang perlu engkau kuatkan dalam kehidupanmu adalah jiwamu harus terconnecting sama rohnya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, pendeta tidak sebut jiwanya karena bagian jiwa itu adalah bagiannya haknya Tuhan ketika hari penghakiman. Pendeta tidak bisa bilang roh kembali kepada Sang Pencipta, tubuh kembali ke tanah. Kayaknya jiwanya ini karena suka mabuk-mabukan ke neraka. Karena suka judi, selingkuh, neraka. Oh, kayaknya ini jiwanya karena dia seorang pemimpin pujian, seorang pelayan Tuhan yang pagi, siang, sore, hari, malam selalu berdoa, surga. Nggak bisa, saudara. Tetapi jiwamu engkau bisa rasakan apakah nanti aku mati, apakah nanti ketika Tuhan datang aku naik ke atas surga, apakah jiwaku nanti masuk surga atau neraka. Saudara bisa rasakan ketika gaya hidupmu di dunia ini. Yang ngerti katakan amin. Kalau gaya hidupmu di dunia ini munafik, gaya hidupmu di tempat dunia ini iri hati, dengki, benci, tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu, maka engkau akan mengetahui kemana nantinya engkau akan pergi. Maka ketika kita berbicara tentang perisai doa, pastikan dulu saudara melindungi kehidupanmu sebelum melindungi kehidupan orang lain. Yang setuju katakan amin. Maka ketika kita berbicara 3 tingkat manifestasi daripada Roh Kudus, 3 tingkat manifestasi daripada kehadiran Tuhan. Yang pertama saudara, untuk menjadi perisai doa, yakinkan, sadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Lalu poin yang kedua saudara, Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 18 ayat 20 berkata demikian saudara. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab di situ, nah saudara perhatikan, manifestasi kedua dari tingkat kehadiran Tuhan untuk menjadikan kita perisai doa, kehadiran Tuhan secara rohani waktu bersekutu. Yang pertama tadi kehadiran Tuhan ada di mana-mana, lalu yang kedua tingkatannya kehadiran Tuhan ada
secara rohani waktu umatnya bersekutu. Artinya apa? Ketika 2-3 orang berdoa di dalam namaku, aku hadir artinya. Nah, lalu kita katakan, Pak, 2-3 orang berarti kumpul semua. Bisa. Bisa juga tidak kumpul, saudara. Yang disebut dengan doa rantai. Mungkin satu di Australia, satu di Papua, dan satu lagi di Parung. Doa bersama-sama dengan jam doa yang sama. Nah, itu bisa mendatangkan hadirat Tuhan bersekutu bersama-sama. Lalu poin yang ketiga, tingkat kehadiran Tuhan, yaitu di dalam 2 Tawari 5 ayat 13 sampai 14. Tingkat kehadiran Tuhan pertama bahwa Tuhan itu maha hadir. Kedua, Tuhan hadir secara rohani dalam persekutuan yang indah. Lalu yang ketiga, 2 Tawari 5 ayat 13, 14. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3, lalu. Terus. Mereka ceracap dengan kasih, terus sehingga tidak tahan berdiri oleh apa? Karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Perhatikan saudara. Seorang yang suka berdoa mendatangkan kehadiran Allah, maka dia akan merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Dirasakan kehadiran Tuhan hadir, dialami semua orang yang ada di tempat itu. Maka manifestasi Tuhan yang ketiga, ketika Tuhan hadir, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sampai engkau merasakan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Merasakan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk kita bisa menyatakan hal-hal tersebut, maka saudara hanya perlu melakukan hal yang intim bersama dengan Tuhan. Ajari aku berdoa, Tuhan. Ketika para murid berkata kepada Tuhan, Tuhan ajarlah aku berdoa. Saudara perhatikan kalimatnya. Para murid harusnya bertanya, minta diajar ke guru. Harusnya kalimat yang benar adalah guru ajar aku berdoa. Tapi para murid pada waktu itu tidak berkata kepada guru. Dia bilang Tuhan. Tuhan di situ artinya kurios. Kurios adalah artinya Tuhan, dia yang menghandle segala kebutuhanku. Tuhan, dia Allah yang memutuskan segala hal dalam kehidupanku. Jadi ketika para murid minta diajarkan berdoa kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhanlah yang menghandle kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang menghandle segala kebutuhan hidupnya. Kurios berbicara adalah Allah sang pendidik dan pengajar dalam doa. Saya mau katakan, Anda boleh ikut sekolah doa. Anda boleh baca buku tentang doa. Tetapi kalau semuanya itu Anda tidak pernah mengalami keintiman doa bersama dengan Tuhan, maka semuanya hanya teori. Hanya sebuah pelajaran. Karena doa yang benar cuma diajarkan oleh Tuhan. Maka siapa yang suka berdiam diri dalam hadirat Tuhan, maka dia akan mendapatkan karunia doa di dalam hidupnya. Orang suka bilang begini, udah ikut sekolah doa, udah ikut baca buku doa, udah ikut doa ini, kok rasanya gak selesai-selesai ya? Kenapa saudara? Karena punya motivasi yang berbeda. Karena punya pengertian yang berbeda. Karena punya paradigma yang berbeda tentang doa. Tetapi orang yang memiliki kehausan akan doa, maka doanya akan berbeda. Doanya akan mengubah kutuk menjadi berkat. Dia akan mengubah yang sakit menjadi kesembuhan. Doanya akan menjadi perisai doa bagi banyak orang. Orang yang suka berdoa, maka dia akan suka dan memiliki kepekaan akan sekitarnya. Karena seorang perisai doa, dia tidak menjadi orang yang egois. Orang memiliki perisai doa, dia tidak memiliki doa-doa yang selalu ke aku. Tapi seorang perisai doa, dia mempunyai tugas berdoa kepada Tuhan. Karena ketika saudara berdoa, maka kuncinya mengalami hadirat Tuhan. Ketika saudara banyak memuji dan menyembah Tuhan. Karena orang yang suka memuji menyembah Tuhan, maka di dalamnya dia akan mengalami kasih Tuhan. Dia akan mengalami cintanya Tuhan. Dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Dia akan mengalami tuntunan Tuhan.
Perhatikan saudara, kehebatan seseorang bukan ketika dia melakukan kesembuhan. Kehebatan seseorang bukan ketika dia melakukan mujizat. Kehebatan seseorang bukan karena khotbahnya hebat dan bagus. Kehebatan seseorang ketika dia bisa berdiam diri di kaki Tuhan dan berdoa bersama dengan Tuhan dengan keintiman yang kudus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan katakan, ketika ada seseorang berkata, Tuhan, aku telah melakukan mujizat demi nama-Mu. Aku telah menyembuhkan orang demi nama-Mu. Aku telah melepaskan orang demi nama-Mu. Tapi Tuhan katakan, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Enyalah daripadaku. Kenapa saudara? Tuhan tidak begitu wow dengan mujizat. Tuhan tidak begitu wow dengan apapun yang kau lakukan secara keluar. Tetapi Tuhan sangat respect kepada seseorang yang memiliki keintiman dalam doa. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Sebelum dia melakukan banyak pelayanan, sebelum dia banyak melakukan mujizat, sebelum dia banyak melakukan kuasanya, sebelum dia melakukan melepaskan orang, menyembuhkan orang, menobatkan orang yang banyak. Sebelum dia banyak melakukan banyak hal yang spektakuler secara keluar, maka yang pertama dia lakukan adalah dia berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, setelah selesai Yohanes membaptis Yesus, apa yang terjadi saudara? Yesus tidak langsung melayani. Yesus tidak langsung melakukan mujizat. Selesai Yohanes membaptis Yesus, maka Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa, maka surga terbuka. Dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan yang paling hebatnya lagi Tuhan Yesus, ketika dia ingin menjadi perisai doa untuk saudara dan saya, maka dia izinkan dirinya masuk dalam padang gurun. Ketika dia di padang gurun, ngapain Yesus di padang gurun saudara? Halo, ngapain Yesus di padang gurun? Yesus di padang gurun bukan untuk dicobai. Yesus di padang gurun untuk berdoa dan puasa. Yang setuju katakan amin. Yesus di padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Perhatikan saudara, 40 hari, 40 malam Yesus berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Untuk menjadi perisai doa buat saudara dan saya. Untuk menjadi perisai doa buat orang-orang yang ingin dia selamatkan. Selesai dia puasa 40 hari, 40 malam karena dia tahu. Untuk menjadi perisai doa, maka dia pastikan dulu dia terlebih dahulu harus kuat. Karena seorang perisai doa tidak bisa dia melindungi orang lain kalau dia tidak bisa melindungi dirinya. Maka ketika dia selesai doa puasa, maka dia menghadapi cobaan, ujian. Berapa kali Yesus dicobai? 3 kali dalam pencobaan. Percobaan pertama apa saudara? Ubah batu jadi roti. Yesus ubah batu jadi roti? Tidak saudara. Lalu pencobaan kedua, jatuhkan dirimu. Apakah Yesus menjatuhkan dirinya? Tidak saudara. Pencobaan ketiga, semua ini akan kuberikan kepadamu dengan satu syarat, sembahlah aku. Apakah itu Yesus lakukan? Tidak saudara. Kenapa Yesus tidak lakukan? Pencobaan pertama ketika iblis tawarkan ubah batu jadi roti. Iblis bilang, Yesus ubah batu jadi roti. Tapi Yesus katakan, please, lu suruh gua ubah batu jadi roti. Sedangkan bokap gua yang punya pabrik rotinya. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Iblis cuma kasih sekepok. Tapi Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti hidup. Ini adalah pabrik roti saudara. Apapun kebutuhanmu secara rohani dan jasmani, kalau saudara kuat dengan firman Tuhan, maka saudara akan kuat menghadapi kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara lemah? Karena saudara tidak pernah membaca firman, tidak pernah membaca Alkitab. Maka sering sekali godaan datang. Sering sekali iri hati datang. Kenapa? Karena Alkitab tidak Anda baca, media sosial Anda baca. Alkitab tidak pernah Anda renungkan, status orang selalu Anda renungkan. Maka apa yang terjadi? Kita menjadi baper, akhirnya caper karena imannya kelemar-kelemar. Yang setuju katakan amin. Maka untuk itu saya mau katakan dengan cepat 13 menit waktu saya, yaitu bagaimana supaya saudara memiliki menjadi perisai doa. Tadi saudara perhatikan Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam, apakah dia selesai dia baptis, apakah langsung pelayanan? Tidak saudara. Makanya banyak sekali orang-orang baru bertobat, dibaptis, pengen buru-buru melayani. Akhirnya apa? Melayani 3 bulan, sakit hati, kecewa, kabur lagi, nggak melayani lagi. Nggak kuat mentalnya.
Makanya kalau seseorang baru bertobat, saya mau katakan untuk pelayan-pelayan Tuhan, izinkan dia masuk 40 hari 40 malam padang gurun. Uji dia, sampai dia memiliki iman yang kuat ketemu sama Tuhan. Sehingga ketika dia melayani, bukan lagi untuk dihargai, bukan lagi untuk dipuji, tapi dia melayani karena Tuhan dihargai, karena Tuhan dipuji, karena Tuhan dimuliakan. Seorang perisai doa, dia tidak lagi memikirkan kebutuhannya secara pribadi, tapi seorang perisai doa, dia memikirkan bagaimana orang-orang ada sekitarnya bisa diselamatkan, bisa dimenangkan. Saudara lihat, semua hamba Tuhan, para nabi, para rasul di Alkitab, mereka yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka adalah menjadi perisai doa bagi semua orang yang ada di dalam dunia ini. Perhatikan siapapun hamba-hamba Tuhannya. Daniel, saudara, menjadi perisai doa bagi bangsa Israel. 3 kali sehari dia naik ke atas loteng atas. Dia berdoa, dia bersyafaat untuk apa? Untuk dia bisa menjadi perisai doa. Tetapi untuk menjadi perisai doa, Tuhan tidak akan pakai sembarang orang. Tuhan hanya pakai kepada orang-orang yang memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Seorang perisai doa, maka seorang yang memiliki hikmat marifat. Seperti Yesus. Seorang yang memiliki perisai menjadi perisai doa. Seseorang memiliki kekuatan, kemenangan atas keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara perhatikan hari-hari ini kehidupan kita. Kalau saudara ingin berbicara menjadi perisai doa, saya mau katakan, pastikan dulu kehidupan doamu terhadap dirimu itu sudah benar dan baik. Baru saudara bisa menjadi perisai doa. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi perisai doa? Untuk bisa menjadi perisai doa, maka poin yang pertama saudara, untuk menjadi perisai doa, untuk mengalami kehadiran Tuhan, yang pertama, seorang perisai doa harus bisa berdiam di kaki Tuhan. Saudara catat aja ayatnya, dalam Mazmur 46 ayat 11, dalam Pengkhotbah 8 ayat 2 dan sampai 3. Seseorang yang menjadi perisai doa, dia memiliki waktu quality time bersama dengan Tuhan. Memiliki berdiam diri di kaki Tuhan. Tidak tergesa-gesa. Memiliki waktu tenang. Bapak-bapak harus punya waktu jam doa di hadapan Tuhan. Kapan waktu tenangnya bapak-bapak berdoa? Jam 2, jam 3 Pak. Anak-anak muda mulai berdoa jam 2, jam 3. Ubah atmosfer yang ada. Jangan jam 2, jam 3 buka kuota gratis. Mumpung kuota gratis, buka YouTube, buka ini. No. Tapi mulailah ibu-ibu, kapan mulai berdoa? Mulailah masuk tempat doa. Ketika pagi-pagi hari. Kalau bisa pergi, kalau ada rumah doa, ada menara doa, masuk menara doa. Mungkin kalau di rumah ibu-ibu baru doa, tiba-tiba tukang sayur lewat, sayur, gitu ya. Sayurnya diskon, GoPay 50%, doanya keganggu lagi. Betul saudara? Nggak bisa tenang. Makanya seorang perisai doa harus bisa berdiam di kaki Tuhan. Tidak tergesa-gesa, supaya apa? Bisa mendengar apa kata Tuhan. Bukan apa kata hantu. Karena Tuhan sama hantu beda-beda tipis. Tuhan. Kalau saudara tidak bisa selalu tergesa-gesa, sering sekali saudara tidak dengar apa kata Tuhan. Makanya sering sekali seseorang dalam rumah tangga bercerai karena dia bilang salah pilih jodoh. Dalam pekerjaan dia bilang bangkrut, padahal bukan bangkrut, lagi proses Tuhan. Tapi ketika saudara diam di kaki Tuhan, maka di situ saudara akan mendengar apa kata Tuhan. Lalu poin yang kedua, seorang perisai doa, maka dia berbicara kepada Tuhan dalam doa. Perhatikan saudara. Seorang perisai doa berbicara kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam doa. Di dalam doa berbicara kepada Tuhan, tidak langsung berbicara. Dalam doa, ada susunannya saudara. Ada 4P. Yang pertama, seorang yang berdoa, maka dia pertama masuk dalam penyembahan. Kalau saudara lihat tadi pemimpin pujian, membawa saudara dulu masuk dalam penyembahan. Penyembahan itu berarti pengagungan. Menaikkan korban ke hadapan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau raja di atas segala raja. Itu penyembah. Lalu yang kedua, ada P kedua, pengucapan syukur. Mengucap syukur apapun yang terjadi. Hari ini bisnis lagi bagus, bersyukur. Hari ini bisnis lagi tidak bagus, bersyukur. Hari ini datang ke gereja akur suami istri, bersyukur. Hari ini mau berangkat ke gereja ribut suami istri, bersyukur. Amin saudara. Karena mengecap kebaikan Tuhan, itu tidak hanya manis saja. Namanya juga mengecap. Namanya mengecap itu rasanya ada pahit, ada manis, ada asin, ada asam. Semuanya baik. Orang Kristen suka bilang begini, mengecap kebaikan Tuhan berarti yang manis aja Pak. Enggak, makanya banyak orang Kristen diabetes. Maunya yang manis saja. Senggol dikit, luka sedikit, marah, lukanya nggak sembuh-sembuh, kan begitu. Selalu gampang tersinggung. Kenapa? Kristen diabetes.
Karena yang mau manis-manis terus. Tapi Anda harus menjadi Kristen yang apapun itu yang terjadi. Mungkin hari-hari mengalami kepahitan. Baik. Obat itu baik. Sayur pare itu baik. Amin saudara. Oh asam. Asam juga baik. Vitamin C. Jangan cerewet. Amin saudara. Kan sering sekali orang itu kan begitu kan. Selalu perkataannya asam. Asam. Lama-lama kita kan, aduh gimana. Gak apa-apa itu baik. Vitamin C bagi hidup kita. Asin bagus gak? Bagus. Seenak apapun masakan kalau tidak ada rasa asinnya. Kita bilang apa? Tawar. Betul? Nah saudara supaya mukanya gak tawar, perlu yang asin. Lihat kiri kanannya mukanya. Tawar apa asin? Menentukan itu. Maka poin yang kedua, mengucap syukur. Apapun keadaan saudara. Mau kemarin malam minggu gak dapat jodoh yang jomblo, bersyukur kepada Tuhan. Amin jomblo. Mau Anda malam minggu itu uang yang gak ada, bersyukur kepada Tuhan. Lalu P yang ketiga, pengakuan dosa. Perhatikan saudara. Kita ini kadang dosa itu datangnya tanpa permisi. Kadang batak. Kadang paca indera kita. Maka ketika saudara berbicara kepada Tuhan, jangan langsung berbicara, koreksi diri dulu. Ketika kita mau menghadapi presiden, ketika kita mau menghadapi Pak Gembala, ketika kita menghadapi orang yang kita hormati, nggak mungkin kita dengan pakaian yang kotor. Kita pasti membersihkan diri kita dulu. Amin saudara. Bersihkan diri. Bertobat sekali, tapi pertobatan itu harus setiap hari. Pastikan setiap hari saldo dosa saudara 0. Jangan tabung saldo dosa buat 0 saudara. Lama-lama saudara akan jijik melihat dosa. Lalu P yang terakhir yaitu permohonan. Baru naikkan permohonan untuk orang lain dan segala macam. Kalau kita berdoa itu kan seperti ini Bapak Ibu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah kalau begini kan permohonan itu ada 5 saudara. Yang pertama itu yang jempol. Bisa tangannya begini saudara? Jempol. Jempol itu dekat di hati. Katakan dekat di hati. Cie dekat di hati. Nah pertama naikkan permohonan untuk orang-orang yang dekat di hati saudara. Keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak. Lalu yang kedua, telunjuk. Telunjuk ini sebagai petunjuk. Saudara harus berdoa kepada mereka yang suka memberi petunjuk. Pendeta, gembala, amin. Nah, doa buat mereka. Jangan dikutuki. Biarin aja Tuhan, mati aja deh Tuhan. Jangan. Ya. Lalu yang ketiga adalah jari tengah. Jari yang paling tinggi. Berdoa buat pemerintah, presiden, dan segala macamnya. Lalu yang ketiga jari manis. Jari manis ini jari yang paling lemah. Betul saudara? Kalau saudara taruh tangan jempolnya, jari tengahnya dilipat. Ya. Jempol bisa dibuka. Bisa begini, praktek sama-sama. Untuk oleh-oleh bawa pulang. Nah jempolnya bisa dibuka. Bisa. Jari manisnya bisa, jari telunjuknya bisa dibuka. Bisa. Jari kelingkingnya? Jari manis bisa dibuka? Susah ya? Nah, ini untuk orang-orang yang susah. Untuk orang-orang yang lemah imannya. Untuk orang-orang lagi baper dan caper. Ya, berdoa buat mereka. Dan baru yang terakhir kelingking. Saudara berdoa buat diri saudara sendiri. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Maka untuk saudara menjadi perisai doa, berdiamlah di kaki Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Lalu yang kedua, mulai berbicara kepada Tuhan. Menyembah, pengucapan syukur, pengakuan dosa, dan mulai naikkan permohonan. Simpel ya? Permohonannya ya, lipat aja tangan. Langsung saudara ngerti ya. Yang ngerti katakan amin. Dan yang terakhir saudara. Terakhir. Seorang perisai doa harus bisa belajar mendengar suara Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita buka sebentar ayatnya Yohanes 10 ayat 27 ayat terakhir. Yohanes 10 ayat 27. 1, 2, 3. Terus. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Yang ngomong ini bukan para nabi, para rasul. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong, saudara cukup percaya saja. Karena saudara pasti mengalaminya. Maka poin yang ketiga, seorang perisai doa, dia harus bisa belajar mendengar suara Tuhan.
Mendengar suara Tuhan tidak pakai kuping. Mendengar suara Tuhan tidak pakai telinga. Tapi mendengar suara Tuhan pakai hati. Karena hati adalah pusat daripada kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika hatimu baik, maka baiklah keadaanmu. Makanya satu-satunya cara yang ingin iblis rusak dalam kehidupan saudara, iblis tidak pernah mau rusak tubuh saudara. Dia ingin rusak hati saudara. Kalau hatimu rusak, maka rusaklah hubungan saudara bersama dengan Tuhan. Adam dan Hawa dirusak apanya? Hubungannya. Bagaimana cara merusaknya? Dirusak kepercayaannya, imannya, kesetiaannya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara sebuah rahasia. Bahwa iblis tidak bisa rusak hati saudara. Karena iblis tidak maha tahu. Tetapi iblis bisa rusak hati saudara ketika iblis goda daging saudara. Karena peperangan saudara bukan melawan darah dan daging. Peperangan saudara melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan roh-roh yang ada di dalam udara. Melawan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sana. Saya mau katakan, tetapi iblis tidak bisa serang spirit saudara. Sekali lagi, saudara tangkap, si iblis tidak bisa serang roh saudara. Dan saudara peperangannya bukan melawan darah dan daging. Tapi iblis serang roh saudara melalui daging. Melalui kelemahan. Makanya cek kehidupan saudara. Setiap kelemahan, setiap problema, setiap masalah dalam kehidupan kita, pasti itu masalah daging. Masalah keuangan, daging. Masalah perjodohan, daging. Masalah keinginan mata, daging. Keangkuhan hidup, daging. Apalagi iri hati, daging. Cemburu, daging. Semua itu masalah daging. Maka saya mau katakan, jangan fokus dengan dagingmu, fokus dengan rohmu. Karena roh penurut, daging lemah. Kalau rohmu kuat di dalam Tuhan dengan doa, maka dagingmu akan menang atas segala hal. Yang setuju katakan amin. Maka 3 poin yang hari ini saya bagikan, bagaimana saudara menjadi perisai doa. Yaitu yang pertama, diam di kaki Tuhan, jangan tergesa-gesa. Dan seorang perisai doa menaikkan doanya, permohonannya di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, seorang perisai doa memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya undang pemusik worship leader singers. Berapa banyak dari saudara yang ingin roh doanya dibangkitkan. Saudara menjadi doamu doa yang berbeda. Doa yang tidak lagi menaikkan keinginan dagingmu. Kadang sering sekali kita berdoa kepada Tuhan bukan karena rindu pribadinya, tapi karena rindu perbuatannya. Kita sering sekali minta Roh Kudus hadir bukan karena rindu Roh Kudusnya, tapi karena rindu kuasanya. Dan tanpa kita sadari kita menjadi orang Kristen yang egois. Orang Kristen yang matre. Pura-pura suka Tuhan, tapi sebenarnya kita mau Tuhan lakukan apa yang kita mau. Tetapi seorang perisai doa tidaklah berdoa untuk apa yang aku mau Tuhan lakukan. Tetapi seorang perisai doa adalah berdoa apa yang Tuhan mau aku lakukan. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan itu hanya sebuah kejadian. Masalah bisnis kah? Masalah rumah tangga kah? Masalah apapun yang sedang kau hadapi, itu hanya sebuah kejadian. Dan Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara-perkara kita. Mari tutup matamu di hadapan Tuhan. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Engkau yang berkata, Tuhan, ajar aku berdoa, supaya aku bisa menjadi perisai doa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian.